Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimain ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kawan-kawan sekalian, dimanapun kalian berada, semoga Allah merahmati kita semua. Hari ini insyaAllah kita akan lanjutkan kajian kitab Al-Akhlaq lil Banat karya Syekh Umar bin Ahmad Baraja, yang insyaAllah kita akan memasuki pada subjudul yang ke-9, yaitu Nubzatun min akhlaqihi wa nasaihihi sallallahu alaihi wasallam. Bagian pertama. Mari kita buka kajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharaini amin. Yang ke-9, Nubzatun min akhlaqihi wa nasaihihi sallallahu alaihi wasallam. Bagian pertama. Nubzah itu jar kita cuplikan, potongan, min akhlaqihi, dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nasaihihi, dan beberapa nasihatnya. Bagian pertama. Jadi ini adalah cuplikan, gambaran kecil bagaimana akhlak Rasul dan bagaimana nasihat-nasihat beliau yang beliau berikan kepada umatnya. Nah, nomor 1, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahsanan nasi akhlaqan. Kata pengarang kitab ini, Syekh Umar bin Ahmad Baraja, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ahsanan nasi akhlaqan, adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Tidak ada yang paling bagus akhlaknya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana afifan qani'an. Kana afifan. Beliau adalah orang yang afifan, yang menjaga kehormatan dirinya. Qani'an, dan merasa cukup terhadap apa yang telah Allah berikan kepadanya. Yarda bima indahu, rida dengan sesuatu yang ia miliki. La yatlubu min ahadin syai'an, karena beliau rida, memiliki sifat qanaah, merasa cukup tadi. La yatlubu min ahadin syai'an, maka beliau tidak meminta sesuatu apapun dari seorang pun, dari siapapun. Wala yamuddu ainaihi ila ma 'inda ghairihi, dan tidak memperhatikan, la yamuddu ainaihi, tidak memperhatikan, tidak melirik kedua matanya ini, ila ma 'inda ghairihi, kepada sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Misal punya harta orang lain, beliau tidak memperhatikannya, beliau tidak meliriknya. Orang punya jabatan, beliau tidak meliriknya. Beliau ridha dengan apa yang beliau miliki saat itu, dan beliau bersifat qanaah terhadap Allah, terhadap rezeki yang telah Allah beri kepada beliau. Wa yaqulu, ini nasihat beliau. Di akhlak beliau tadi apa? Afifan, menjaga kehormatan diri. Qani'an, merasa cukup dengan pemberian Allah. Yarda bima indah, dan rida dengan sesuatu yang beliau miliki, sehingga beliau tidak meminta sesuatu pun dari siapapun. Nah, buktinya beliau tidak memperhatikan, tidak melirik, tidak memanjangkan kedua mata beliau kepada sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga beliau berpesan kepada umatnya, bersabda,
Al-qana'atu malun la yanfadu. Sifat qana'ah itu adalah harta yang tidak akan pernah habis. Wa kanzun la yafna, dan simpanan la yafna yang tidak akan pernah sirna, tidak akan pernah rusak. Kalau harta ditumpuk-tumpuk itu bisa habis. Kalau harta duit itu bisa ditumpuk-tumpuk, bisa habis, bisa rusak. Bahkan andai kata harta kita seperti gunung, maka itu bisa rusak, bisa habis, bisa hilang. Tapi ada harta yang tidak akan pernah rusak, tidak akan pernah habis. Apa itu? Qanaa'ah. Meskipun hari ini kita memiliki harta yang sedikit, tapi kalau kita mempunyai sifat qanaa'ah, maka yang sedikit ini terasa banyak di hati kita. Maka yang sedikit ini sangatlah cukup bagi kita. Tapi kalau kita punya harta yang banyak, tapi kalau tidak punya sifat qanaa'ah, maka yang banyak ini terasa sedikit di hadapan kita, terasa sedikit dalam pandangan kita. Maka beliau berpesan, marilah bersifat qanaa'ah. Wa fil hadisil akhar, dan di dalam hadis yang lainnya, la tas'alin nasa syai'an. Kata Nabi, janganlah kamu meminta kepada orang lain, janganlah kamu meminta sesuatu apapun kepada orang lain. Ini adalah supaya kita memiliki sifat afif, sebagaimana Nabi memiliki sifat afif, menjaga kehormatan diri. Kalau kita meminta-minta di tengah jalan dan sebagainya, maka itu sama seperti kita tidak memiliki harga diri. Maka hindari yang meminta-minta tadi, pengemis dan sebagainya. Adapun kalau kita terpaksa, misalnya kita kelaparan atau kita membutuhkan sesuatu yang mesti untuk mempertahankan kehidupan kita, misalnya kalau kita tidak makan maka kita tidak akan hidup, atau nyaris kita mati, maka pada waktu itu kita diperbolehkan untuk meminta, tapi sekadar biqadril hajah, sekadar keperluan kita saat itu saja. Maka sisanya adalah berusaha kita untuk bekerja, berusaha kita untuk bekerja. Dan meminta-minta itu bukanlah sesuatu hal yang terhormat. Yang terhormat adalah bekerja, meskipun pekerjaannya sederhana, meskipun pekerjaannya adalah tidak mengenakan, perlu kerja keras, tapi kalau itu halal dan cara yang halal, maka pekerjaan itu adalah mulia, pekerjaan itu adalah terhormat. Yang kedua, bagaimana karakter Nabi, akhlak Nabi? Wa kana haliman. Beliau ini orangnya penyabar. Haliman itu penyabar. Haliman, penyabar. Kata guru kami, kalau hilmun, dari kata halim tadi, hilmun orang halim, orang yang memiliki sifat hilmun, hilm. Sabar dan hilm, kalau sabar itu dia menahan dirinya lantaran ia tidak bisa membalas apa yang dilakukan oleh orang lain kepada dirinya, sehingga dia bersabar. Adapun hilm, menahan diri dari membalas apa yang dilakukan oleh orang lain, padahal dia mampu membalas. Kalau sabar, ada ketidakmampuan membalas, takutankah dan sebagainya. Tapi kalau hilm, punya kesempatan yang besar untuk membalas apa yang dilakukan oleh orang lain kepada dirinya, tapi dia memilih untuk menahan dirinya. Jadi hilm itu lebih tinggi daripada sabar. Wa kana haliman la yaghdabu. Buktinya beliau tidak pemarah. Wala yasubbu ahadan, dan tidak mencela siapapun. Wa yaqul, dan beliau bersabda, al-ghadabu yufsidul imana. Marah itu, sifat marah itu bisa merusak iman. Kama yufsidul khallu al-asala, sebagaimana cuka itu bisa merusak madu.
yang asalnya manis, kalau dimasuki rasa cuka bisa menjadi rusak rasa manis madunya tadi. Sebagaimana kita punya iman, kalau ada rasa marah dalam diri kita, maka rasa marah yang tak bisa terkontrol itu bisa merusak iman. Artinya iman menjadi menurun, iman bisa menjadi berkurang. Bahkan bisa membuat seseorang kehilangan imannya lantaran marah yang tak terkontrol. Sabiran, ini disebutkan sabiran 'alal bala'i wal ada. Beliau sabar terhadap bala wal ada dan gangguan. Segala musibah, segala bencana, bahkan gangguan, beliau bersabar. Ya'fu 'anil ladzi yusi'u ilaihi. Beliau memaafkan dari orang yang menyakiti beliau, dari orang yang berbuat jahat kepada beliau. Wa yad'u lahu bi khairin. Bahkan tidak hanya memaafkan, tapi beliau juga mendoakan kepada orang lain yang berbuat buruk kepada beliau dengan doa yang baik. Nah, kalau ada orang yang berbuat buruk kepada kita, kadang kita memaafkan, tapi doa kita sangatlah buruk kepadanya. Wah, tapi beliau memaafkan dengan sangat tulus, namun disusul dengan doa yang baik kepada orang yang pernah menyakiti beliau. Ini akhlak beliau yang luar biasa. Wa yaqul, dan beliau bersabda, ini nasihat beliau, al-'afwu la yazidul 'abda illa 'izzan. Sifat maaf itu tidaklah menambah bagi seorang hamba illa 'izzan, kecuali 'izzan, kemuliaan. Jadi kalau ada orang yang memiliki sifat pemaaf, suka memaafkan kesalahan orang lain, maka orang yang memaafkan itu kelak akan mendapatkan kemuliaan, baik kemuliaan di sisi manusia, lebih-lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, fa'fu yu'izzakumullahu. Maka maafkanlah kesalahan orang lain, yu'izzakumullahu, maka Allah akan memuliakan kalian. Jadi yang memuliakan kita ketika kita memberikan maaf itu sebetulnya bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia kadang bisa mencari muka kepada kita ketika kita memberi maaf kepada orang lain, dan kadang dia bisa juga menyakiti kita. Kelihatannya memberikan apresiasi, pujian, tapi di lain kali dia bisa memberikan hinaan kepada kita. Tapi kalau Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala sangatlah benar dalam memuji kita, maka Allah akan memuliakan kita ketika kita memberikan maaf kepada orang lain. Yatawada'u lis-sagiri wal kabiri. Nabi itu rendah hati kepada orang yang kecil, muda, wal kabir, dan orang yang besar, orang yang tua, baik yang kecil maupun yang tua. Beliau bersifat tawadhu. Wa idza da'ahu ahadun yujibuhu biqaulihi labbaik. Apabila salah seorang mengundang beliau, mengajak beliau, maka beliau akan menjawabnya dengan perkataan labbaik, baik, ayo. Wa fil hadis, dan di dalam hadis disebutkan, at-tawadhu'u la yazilul 'abda illa rif'atan. Fatawadhu'u yarhamkumullahu. Sifat tawadhu' itu, rendah hati itu, tidaklah menambah bagi seorang hamba melainkan rif'atan, ketinggian derajatnya. Fatawadhu'u, maka tawadhulah kalian, bersifat rendah hatilah kalian, yarhamkumullah, maka Allah akan merahmati kalian, maka Allah akan mengasihi kalian. Jadi kalau ingin dapat kasih sayang Allah, ingin dapat rahmat Allah, maka bersifatlah tawadhu kita. Dan kalau ingin kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala, maka mestilah kita rendah hati kepada manusia, baik yang kecil maupun yang besar,
baik yang muda maupun yang tua. Itu yang kedua. Kawan-kawan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa kana shadiqan aminan wa yanha ashaddan nahyi 'anil kadhibi wal khiyanati wa ikhlafil wa'di. Nabi itu shadiqan, orang yang jujur, aminan, dan orang yang sangat amanah. Wa yanha ashaddan nahyi 'anil kadhibi, dan beliau melarang dengan pelarangan yang keras. Apa yang beliau larang? Anil kadhib, berdusta. Beliau sangat melarang dengan larangan yang keras untuk berdusta. Wal khiyanah, dan berkhianat. Wa ikhlafil wa'di, dan ingkar janji. Wa yaqul, dan beliau bersabda, ayatul munafiqi salasun, tanda-tanda orang munafik di luar A, di dalam B. Apa yang tampak tidak sesuai dengan batinnya, munafik. Tanda orang munafik itu ada 3. Salasun, idza haddasa kadzaba, apabila ia berbicara kadzaba, berdusta. Wa idza wa'ada, apabila ia berjanji akhlafa, ia ingkar janji. Wa idza tumina, apabila ia diberi amanah khana, maka ia berkhianat. Kalau ada salah satu di antara tanda-tanda 3 ini, maka orang itu disebut munafik. Maka mudah-mudahan kita dihindarkan daripada sifat munafik ini. Amin amin ya rabbal alamin. Azimah syafaqati war rahmati. Azimah, kenapa ma? Itu adalah diatofkan kepada kana sadiqan, kan sadiqan mansub, ini azimah, takdirnya wa kana azimash syafaqati. Gitu. Azimash syafaqati war rahmati. Beliau adalah orang yang luar biasa simpati dan rasa kasih sayangnya. Orang yang sangat luar biasa rasa simpati dan kasih sayangnya. Rasa simpati dan kasih sayangnya sangatlah besar. La yu'zi insanan wala hayawanan. Buktinya apa? Beliau tidak menyakiti insanan, manusia, wala hayawanan, bahkan hewan. Jadi beliau, bukti beliau itu ada rasa simpati, ada rasa kasih sayang yang luar biasa, yang tinggi. Beliau tidak menyakiti siapapun, orang, dan tidak menyakiti hewan. Nah, kalau kita ini kan kadang-kadang tidak menyakiti orang lain itu karena kita takut kepada orang itu. Tapi kalau dengan hewan, kadang-kadang hewan kecil kita malah mempermainkannya, mengganggunya, menyakitinya. Nah, kalau beliau karena rasa simpati dan rasa kasih sayang luar biasa, maka beliau tidak menyakiti siapapun, baik orang maupun juga hewan. Wa yarhamul fuqara'a wal masakina. Beliau mengasihi, menyayangi fakir miskin. Wa yatasaddaqu alaihim katsiran, dan beliau banyak bersedekah kepada mereka. Wa yujibuhum idza da'auhu, dan beliau mengijabah, membalas undangan yang apabila mereka mengundang Nabi. Nabi menjawab undangan mereka fakir miskin apabila fakir miskin ini mengundang beliau untuk berhadir, maka beliau datang. Fayakulu ma'ahum, tidak tanggung-tanggung beliau makan bersama mereka. Ini kadang-kadang ada orang yang sudah tinggi jabatannya, orang yang kaya luar biasa, malu kalau makan bersama dengan fakir miskin. Beliau malah tidak. Wa ya'udul maridha minhum, beliau menjenguk orang yang sakit di antara mereka, fakir miskin. Wala yuraddu man talaba minhu syai'an, dan beliau tidak menolak, wala yaruddu man talaba minhu syai'an, dan beliau tidak menolak orang
yang meminta sesuatu dari beliau. Jadi kalau ada orang minta pertolongan kepada beliau, beliau tidak menolaknya, tapi beliau mengijabahnya, mengabulkannya. Ini kadang-kadang kalau kita tidak punya hubungan pada seseorang, baik keluarga atau pernah berbuat kepada orang itu, berbuat baik kepada orang itu, maka orang itu biasanya sulit untuk menolong kita. Tapi kalau Nabi, siapapun yang meminta pertolongan beliau, beliau akan menolongnya. Wa idza lam yakun indahu syai'un wa'adahu bi an yu'tiyahu fi waqtin akhar. Ini beliau tidak menolak orang yang meminta sesuatu dari beliau, dan apabila beliau tidak memiliki sesuatu itu yang diminta itu, wa'adahu bi an yu'tiyahu fi waqtin akhar, maka beliau akan berjanji untuk bisa memberikannya di waktu yang lain. Nanti insya Allah ada yang sampeyan hajatkan, nanti saya akan berikan di waktu lainnya. Saking hendaknya beliau ini tidak memutus harapan orang yang datang kepada beliau, karena pasti orang yang datang kepada kita, pasti orang itu membutuhkan. Orang yang datang ke hadapan kita berterus terang berarti orang itu sedang berada dalam kesempitan dan sangat membutuhkan. Maka beliau berusaha juga untuk memberikannya meskipun di waktu yang lainnya. Wa yaqul, dan beliau bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu. Orang-orang yang penyayang, orang-orang yang ada sifat kasih sayang di dalam dirinya, yarhamuhumur rahman, maka mereka akan dirahmati, akan disayangi oleh Allah, zat yang maha rahman, zat yang maha penyayang. Jadi kalau kita penyayang hari ini, maka kita akan disayang, bukan disayang oleh manusia, tapi orang yang menciptakan manusia. Kalau manusia sayang kepada kita itu biasa, tapi kalau zat yang menciptakan manusia, maka inilah yang luar biasa. Maka untuk mendapatkan itu, jadilah hari ini kita orang-orang yang penyayang, baik kepada orang lain maupun kepada hewan, baik kepada siapapun. Yang keempat, yang terakhir, wa yarhamul khadimah, dan beliau mengasihi pembantu, pelayan. Wala yanharuhu qattu, dan beliau tidak menghardik pelayan qattu sama sekali. Maksudnya beliau tidak pernah sekalipun menghardik pembantu. Wih, kamu nih lambat lalu bekerja, tidak cekatan, menghardik. Nah, ini beliau tidak pernah sama sekali. Wa ya'muruna bil 'afwi 'anil khadim, dan beliau memerintahkan kepada kami bil 'afwi 'anil khadim, untuk memaafkan kesalahan pelayan, kesalahan pembantu, idza ghalita, apabila pelayan itu berbuat salah. Wa yusfiqu 'ala sibyani, dan beliau kasih sayang kepada as-sibyan, sabi, anak-anak kecil. Kasih sayang, ada rasa empati, prihatin kepada anak-anak. Fa idza dakhala fi sholati wa sami'a sabiyan yabki khaffafa salatahu. Buktinya apabila beliau sedang salat, apabila beliau sedang salat, wa sami'a sabiyan yabki, dan beliau mendengar ada anak kecil yang menangis, khaffafa salatahu, beliau meringankan salatnya. Beliau meringankan salatnya. Karena kan Nabi ini biasanya jadi imam. Kalau beliau mendengar ada anak kecil yang menangis, maka beliau ringankan salatnya. Meringankan salatnya daripada biasanya.
Berarti anak yang menangis itu perlu pertolongan, perlu perhatian orang tuanya, yang barangkali orang tuanya di belakang ini ada yang sedang sholat berjamaah. Maka beliau meringankan sholat beliau. Ini bukti beliau yashfiqu ala sibyan, prihatin kepada anak-anak kecil, sangat sayang kepada anak kecil. Bahkan di dalam sholat pun beliau meringankan sholat beliau. Wadata yaumin, dan pada suatu hari ata Sayyiduna Al-Hasan radhiyallahu anhu wa huwa sagirun. Sayyiduna Hasan radhiyallahu anhu yang pada saat itu masih kecil datang. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat. Datang Sayyiduna Hasan padahal Nabi sedang salat. Hatta nazala farakiba zahrahu, lalu si Hasan kecil ini menaiki punggung Nabi yang pada saat itu masih salat, Nabi masih salat. Wa huwa sajidun, dan beliau waktu itu sujud. Jadi sujud, Sayyiduna Hasan naik ke punggung Nabi. Fa abta'a fi sujudihi, maka Nabi melambatkan di dalam sujudnya. Kenapa melambatkan di dalam sujudnya? Memperpanjang waktu di dalam sujudnya. Syafaqatan alaihi, karena sayang kepada Hasan, anak kecil. Syafaqatan alaihi, karena kasihan kepada anak kecil ini. Kalau beliau tidak peduli, maka anak kecil yang berada di pundak Nabi tadi, cucu beliau Hasan tadi, maka akan terpelanting, maka dia akan terjatuh. Kalau terjatuh boleh jadi terluka, kalau terjatuh boleh jadi akan menangis. Tapi beliau melambatkan sujudnya karena sayang kepada anak kecil tadi. Hatta nazala anhu, sampai cucu beliau nazala anhu, turun dari pundak beliau sendiri, sampai Hasan tadi turun dari pundak beliau tadi, supaya menjaga si anak ini selamat, karena beliau sangat kasih sayang kepada anak-anak, terutama cucu beliau. Wa fil hadis, dan di dalam hadis disebutkan, laisa minna man lam yarham sagirana wa yuwakkir kabirana. Bukanlah dari golongan kami, kata Nabi, orang yang tidak sayang kepada orang yang muda di antara kami, anak kecil. Wa yuwakkir kabirana, dan bukan pula dari golongan kami orang yang tidak menghormati orang tua di antara kami. Orang muda mesti disayangi, orang tua mesti dihormati. Sebagaimana praktik Nabi tadi kepada cucu beliau Sayyiduna Hasan, beliau sangat sayang kepada cucu beliau, sampai beliau melambatkan di dalam sujud beliau supaya anak ini tidak terluka, supaya anak ini tidak menangis, sampai Sayyiduna Hasan yang turun sendiri dari pundak Nabi. Nah, inilah beberapa dari cuplikan akhlak Nabi SAW dan beberapa nasihat yang beliau berikan kepada kita. Dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada subjudul yang ke-10, Nubadzatun min akhlaqihi wa nasaihihi sallallahu alaihi wasallam ats-tsani. Cuplikan dari akhlak Nabi dan beberapa nasihatnya, bagian kedua insya Allah di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, mengampuni segala dosa kita, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi umat yang terbaik dan mengamalkan dan meneladani apa yang Nabi kita ajarkan dan beliau contohkan, bahwa beliau memiliki akhlak yang luar biasa, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan nasihat yang beliau berikan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.